sekarang ini untuk manufacturing overhead ya. Ini sama seperti tadi. Oke. Manufacturing overhead cost. Nah, ini overhead tadi kan dasarnya adalah driver gitu ya. Sehingga untuk machining diidentifikasi berapa, assembly berapa, kemudian total manufacturing overhead, nah dialokasikan ke sini. Sehingga manufacturing overhead-nya dikredit, kemudian WIP, work in process-nya machining, nilainya sudah dasarnya tadi alokasi, misalkan mesin hours gitu ya, mesin time gitu ya, berapa jam mesinnya, maka kemudian dasarnya itu. Kemudian machining berapa, assembly berapa gitu. Oke. Ini Caterpillar tahu kan? Di Tanjung Encang kalau nggak salah. Oke. Nah, ini ada yang disebut sebagai transfer. Nah, misalkan untuk transfer barangnya adalah ke departemen sebelumnya. Nah, ini. Kalau kemudian ada departemennya lebih dari satu, gitu ya, maka contohnya terjadi transfer dari departemen machining ke assembly. Maksudnya gimana? Jadi dalam proses produksi itu kan ada yang ngerakit nih. Bagian perakitan, misalkan Caterpillar bikin bego gitu ya, atau bikin truk. Maka ada part-part yang dibikin oleh bagian machining misalnya. Kemudian dikirim ke bagian perakitan. Maka ketika transfer seperti ini, nah yang mentransfer itu dikredit, kemudian yang mendapat transfer itu di debit karena dia bertambah. Yang satu berkurang. Kok berkurang machining? Karena sudah ditransfer atau diserahkan ke bagian assembly. Nah, kemudian bagaimanakah ketika sudah selesai? Kalau selesai berarti dari bagian assembly ditransfer ke finish good. Artinya mungkin proses assembly selesai, berapa yang selesai itu dikirim ke finish good inventory. Nah, kalau sudah selesai jadi finish good, kemudian terjual, ya sudah, berarti jadi cost of good sold. Dari kemudian finish good inventory-nya dikredit, cost of good sold-nya di debit. Gitu. Oke, ini masalah transfer mentransfer. Ini kebetulan ada transfer antar departemen. Oke, ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaannya apa? Nah, dalam membuat jurnal gitu, atau mencatat jurnal, untuk mengalokasikan raw material cost adalah A. Mendebit finish good inventory. Raw material ya. Masa raw material langsung good, finish good? Nggak mungkin. Yang B. Debitnya adalah sering ke 2 atau lebih work-in process account. Ya. Bisa jadi kalau departemennya lebih dari 1. Kemudian yang C. Kredit biasanya 2 atau lebih work-in process account. Dong dari raw material masuk ke work-in process. Berarti work-in processnya bertambah atau berkurang? Debit. Debit, nggak mungkin kredit. Kredit kan berkurang. Kemudian kredit finish inventory ini juga nggak mungkin. Berarti yang B harusnya. Ya, gitu ya. Pertanyaannya begitu. Nah, ini panjang. Oke, ini adalah contoh untuk perusahaan Blue Diamond Company, yaitu memproduksi apa nih? Nah, ini ada 2 departemen di Blue Diamond gitu ya, Blue Diamond Company. Memproduksi Zebu, saya nggak tahu Zebu itu apa. Nah, ini ada prosesnya adalah blending dan bottling. Di bulan Juni gitu ya. Raw material yang digunakan adalah untuk blending 18.000 dan bottling 4.000. Factory labor cost-nya adalah 12.000 dan 5.000. Manufacturing overhead cost blending itu 6.000 dan bottling 2.500. Perusahaan mentransfer unit yang selesai dengan yaitu head cost, cost-nya adalah $19.000. Untuk departemen blending, oke, dari blending ke bottling. Oh, ini kayaknya yang tadi masih perusahaan
pengairan, ya istilahnya bikin minuman dan seterusnya. Nah, oke. Kemudian bottling department mentransfer unit selesai dengan ya at a cost, ya dengan cost 11.000 ke finish good. Maka buatlah jurnal dari transaksi tadi, transferan dan seterusnya. Berarti yang pertama, ini adalah raw material yang digunakan ada 18.000 dan 4.000. Berarti kita satu dulu raw material. Nah, kalau raw material berarti adalah raw material yang digunakan berapa? Ya, antar departemen. Departemennya untuk, berarti ini masuk WIP-nya adalah untuk blending 18.000 dan bottling 4.000. Oke, berarti work in process blending 18.000, WIP bottling 4.000, kemudian raw material inventory. Oke, gitu ya. Selesai satu raw material. Nah, sedangkan yang berikutnya factory labor. Factory labor kita lihat, factory labornya blending 12.000 dan bottling 5.000. Ya sudah, berarti work in process juga sama. Kemudian adalah ke factory labor kreditnya. Yang terakhir adalah untuk ini untuk production ya, manufacturing overhead cost, blending 6.000 dan bottling 2.500. Berarti sama, nanti work in process untuk blending 6.000, work in process untuk bottling 2.500, kreditnya adalah manufacturing overhead. Nah, setelah itu baru kemudian kita akan membuat jurnal untuk yang selesai gitu kan. The company transfer unit complete at cost 19.000 in the blending department ke bottling. Berarti ini adalah transfer antara departemen blending ke bottling. Nilainya adalah 19.000. Berarti nanti jadinya work in process bottling department adalah 19.000, blending department 19.000, tapi di kredit. Oke, kita lihat. Overhead ya sama tadi gitu ya. Berarti work in process blending 6.000, bottlingnya 2.500, manufacturing overheadnya total 8.500. Ini untuk masuknya manufacturing overhead ke proses produksi, work in process gitu ya. Baru kemudian untuk mentransfer dari unit bottling ya, dari blending ke bottling, dari pencampuran ke pengemasan botol gitu ya. Maka work in process bottling 19.000, karena dari blending ke bottling, maka blendingnya jadinya dikredit sebesar 19.000. Nah, kemudian dari 19.000 ditransfer ke bottling, ternyata yang selesai adalah sebesar 11.000. Maka finish good inventory, kemudian yang mana yang transfer? Ya bottling ya, 11.000. Kemudian dari 11.000 yang terjual berapa gitu ya. Nah, tadi nggak ada ya. Jadinya nanti tinggal CO, guys. Oh, nggak ada. Kalau ada ya berarti dari finish good ke cost of good sold gitu ya. Itu sampai di sini. Jadi bisa jadi antar departemen itu saling mentransfer karena memang syaratnya ada departemen A, baru kemudian departemen B. Departemen A selesai dulu baru departemen B. Oke. Nah, kemudian bagaimanakah cara menghitung equivalent unit? Sebentar, Pak. Equivalent unit itu apa sih gitu ya? Equivalent unit itu adalah ibaratnya tingkat penyelesaian, saya mengatakan. Jadi yang jadi masalah itu kalau produk tersebut masih dalam work-in proses, masih produk yang masih diproses, belum fully selesai. Kalau yang fully selesai 100%, nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah ini adalah yang ada di work-in proses gitu ya. Nah, contohnya anggap saja kalian mempunyai work study job gitu ya. Ya, ini kemudian ada pimpinan, kemudian pimpinannya meminta Anda untuk menghitung gitu ya. Cost instruction full time equivalent student ya. Nah, ini adalah informasi keuangannya. Cost-nya, total cost dari instruksinya adalah 9 juta. Nah, kemudian populasinya terdiri dari full student 900 dan part time gitu ya.
student 1000. Berarti totalnya adalah 1900 populasinya. Cost-nya, cost instruction-nya adalah 9 juta. Maka kemudian part-time student itu menggunakan 60% dari kelas. Jadi ini ceritanya adalah kita bicara soal kelas gitu ya, penggunaan kelas. Berapa sih masing-masing gitu ya. Nah, ini ceritanya. Seperti itu. Cost instruksinya adalah 9 juta. Kemudian full time studentnya 900 dan part time-nya adalah 1000 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung ternyata part time studentnya itu menggunakan 60% dari kelas, dari full time student selama tahun tersebut. Maka hitunglah full time equivalent per tahunnya yang masuk dalam perhitungan. Maka full time student ditambah dengan equivalent dari part time student sama dengan full time equivalent student. Rumusnya begitu. Maka karena dia 60%, ya udah. Ini kan kita hitung full time studentnya berapa? 900. Equivalent untuk part time studentnya 1000. Tapi ya ini tadi. Part time student ternyata hanya menggunakan 60%. Maka kemudian studentnya kalau full time student ya jelas dia akan menggunakan 100%. Nah, equivalent unit untuk part time student ya 1000 dikali 60% sama dengan 600 sehingga totalnya akan jadi 1500. Ini dapatnya dari mana informasinya? Biasanya kalau soal ya di soal. Tetapi kalau di realnya, di activity-nya kita hitung gitu ya. Berapa persen sih sebenarnya rata-rata? Pasti nggak Pak? Kalau datanya detail ya jadi pasti. Tapi pas historis gitu, historical. Tapi kalau tidak ya estimasi jadinya. Nah, cost instruction full time equivalent studentnya berapa kalau begitu? Ya berarti ini kan kita dapat equivalent unitnya 1500, yang fullnya berapa? Nah ini kan ini ibaratnya yang equivalent unit untuk part time student ini seperti halnya work in process yang belum selesai gitu ya. Kalau sudah selesai ini full time 100%. Gitu ya. Kalau ini cuma 60%. Gitu ya. Maka total instructionnya 9 juta, kemudian dibagi dengan equivalent studentnya 1.500, maka dapatlah 6.000. Itu cost dari instruction per full time equivalent unit atau equivalent student di sini. Itu ya. Oke. Nah, kemudian ada metode weighted average atau rata-rata tertimbang, yaitu mempertimbangkan tingkat penyelesaian. Berapa sih yang selesai gitu ya? Dari unit yang selesai yang ditransfer ke unit ending work in process gitu ya. Nah, biasanya digunakan metode seperti ini. Nah, kalau metode ini sebaiknya ya harusnya gitu ya. Beginning work in process harus tahu gitu ya. Tapi kemudian tidak merupakan bagian dari perhitungan equivalent unit. Equivalent unitnya beginning work in process nggak masuk. Yang masuk di bagian equivalent unitnya ini adalah yang masuk proses produksi, tapi beginningnya enggak, yang dimasukkan ke proses produksi. Sehingga unit yang selesai dan ditransfer keluar ditambah dengan equivalent unit dari ending work in process. Yang selesainya berapa? Maka dapatlah equivalent unit dari produksi. Contoh, di sini output Core Company Packaging Department menggunakan period cost 10.000 unit. Selesai dan ditransfer out adalah 5.000 unit dan ending work in process adalah 70%. Maka persentase ini 70% itu equivalent unit. Tapi berapa gitu ya. Nah, sehingga equivalent unit production-nya kita hitung. Pertama, yang selesai full, artinya dia tingkat penyelesaiannya adalah 100%. Departemen Period 10.000 unit komplit and transfer out, artinya 100%. Oke, 100%. Kemudian 5.000 unit ending work in process adalah 70%. Berarti kita hitung dari 5.000 ini adalah 70%-nya yang selesai. Berapa? Ya udah tinggal kita kalikan. 5.000 kita kalikan 70%. Berarti equivalent unitnya berapa? 3.500. Untuk yang equivalent. Nah, sehingga totalnya berapa?
totalnya adalah 13.500 untuk equivalent unit production. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan. Oh, ini ceritanya. Oh, Kellogg. Kellogg tahu nggak Kellogg yang memproduksi makanan itu? Kellogg Company. Ini saingannya Kellogg itu saingannya Nestle. Nah, saya dulu mau kerja di Nestle tapi nggak jadi. Oke. Ada pertanyaan nggak ini dari sini aja? Saya mau Tidak, nambahin. Pak. Yakin nggak? Belum, Pak. Belum? Oke. Belum, Pak. Kalau begitu mau saya lanjutin gimana ya? Takutnya tambah pusing. Oke. Ini masih ada banyak dulu, ada 69. Makanya kalau saya terusin lumayan tuh. Oke, sampai di sini. Artinya sudah tahu ya bedanya antara perusahaan apa namanya untuk proses produksi, maaf, bukan. Perusahaan manufaktur untuk job dan proses costing.